Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 ya, dan besok itu hari terakhir untuk bulan ini. Di bulan Januari ini ya target price untuk IHSG udah kecapai ya untuk bulan Januari, yaitu di 9.180-70-an waktu kemarin itu nyentuh resistennya dan gagal breakout. Tiba-tiba habis itu turun dan hal yang nggak terduga-duga terjadi dalam 2 hari belakangan ini ya. Langsung turunnya nggak nanggung-nanggung 8%. Hari ini ditutup minus 1,06% aja. Jadi ya yang hari ini udah ambil buy di saham-saham utama IHSG, selamat ya, profit yang kemarin udah taking profit di atas, dan mungkin hari ini atau kemarin udah ambil buy ya di hold aja. Kalau saham yang teman-teman beli itu fundamentalnya cukup sehat, kemungkinan dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa rebound, mudah-mudahan ya. Apalagi untuk hari ini tanggal 29 Januari itu OJK udah merespon ya apa kemauannya MSCI, diyain lah, dikasih untuk ya ditanggapi lah, dan respon market setelah itu cukup bagus ya. IHSG bisa rebound naik walaupun masih minus ya, masih minus 1% lebih 0,6. Ini mending sih, soalnya tadi itu sempat turun cukup dalam, bahkan nyentuh supportnya yang di 7.470 loh. Jadi nggak nanggung-nanggung penurunan hari ini, tak kirain bakal mentok di 7.900, ternyata jauh di bawah itu. Tadi sempat nguji supportnya yang di 7480-an ya, tapi masih dijaga dan mantul naik. Untuk IHSG sendiri hari ini kalau kita lihat candlenya ya, ini harusnya warnanya hijau sih, soalnya tadi pagi kan open gap bawah, open di 8.000 sekian, kemudian turun cukup dalam dan naik. Ini harusnya candlenya hijau karena close-nya di atas harga pembukaan, close di 8.200. Kalau lihat sekilas untuk candlenya hari ini, mudah-mudahan besok IHSG hijau ya, mudah-mudahan. Dan hari ini pun ada beberapa saham utama IHSG yang mulai rebound ya. Salah satunya adalah BBRI. BBRI ditutup naik lumayan tinggi, 5%-an ya, padahal tadi sempat turun cukup dalam. Jadi kesempatan sih buat teman-teman yang tetap tenang, nggak greedy, dan ambil kesempatan ketika koreksi dalam ya. Kita sering bahas kalau perbankan itu harganya, valuasinya sangat menarik, apalagi tadi itu kalau nggak salah, kalau dihitung-hitung per BBRI itu bahkan di bawah 10 kalinya. Jadi itu hal yang cukup menarik buat dikoleksi lah ya. Apalagi ini kan hitungannya rupiah makin menguat lagi dan ekonomi kita juga masih aman ya sejauh ini. Ya kemungkinan bisa rebound kalau marketnya kembali lagi normal ya. Mudah-mudahan besok mulai normal lagi untuk indeks IHSG. Secara teknikalnya supportnya masih di 7.900 ya, ini lumayan dalam sih kalau bisa turun lagi selama besok asing nggak distribusi sebanyak yang kemarin dan hari ini. Mudah-mudahan bisa hijau untuk indeks IHSG ya, apalagi OJK udah memberikan jawaban dari apa yang diinginkan oleh MSCI. Oke, itu untuk indeks IHSG. Secara teknikalnya ya semoga aja koreksinya udah cukup ya dalam ini, soalnya udah dalam banget koreksinya, bahkan tadi sempat ke 7.480-an. Coba kita lihat untuk transaksi hari ini gimana, tanggal 29 Januari. Sebenarnya untuk hari ini asingnya masih distribusi, masih net sell ya, cuman nggak separah yang kemarin. Hari ini paling banyak di distribusi asing itu masih BBCA, yaitu 2 triliunan. Dan nilai transaksi BBCA cukup besar ya, hari ini hampir 10 triliun dalam satu hari ini aja. Kemudian selain di saham BBCA, di saham Bumi juga hari ini cukup menarik buat kita pantau besok ya. Kenapa? Karena Bumi hari ini udah mulai ada kehidupan, nggak seperti kemarin. Kalau kemarin kan cuma 600-an M, itu hitungannya untuk Bumi ya sepi ya. Kalau kita
dibandingkan hari-hari sebelumnya, dan hari ini mulai rame lagi. Walaupun asingnya distribusi 800-an M, dan tadi sempat ARB cuman bangun loh tadi itu untuk bumi sempat bangun, yaitu artinya ada yang masuk dengan jumlah yang cukup besar di harga ARB-nya. Nanti kita lihat siapa yang buy di saham bumi. Walaupun ditutup ARB atau enggak ya hari ini untuk saham bumi, nanti kita cek ya. Walaupun asingnya distribusi cukup banyak, mudah-mudahan ada potensi technical rebound untuk bumi karena penurunannya udah lumayan dalam. Kemarin ARB, hari ini ARB lagi sih kayaknya kalau nggak salah ya, tadi sempat bangun cuman kayaknya ditutup turun di close market. Selain di saham BBCA sama Pak Bumi, untuk hari ini asing keluar paling banyak itu di Bank Mandiri, di Antam. Antamnya taking profit 568 M dan turun ke area support ya untuk Antam. Jadi ya kemarin udah kita wanti-wanti area supportnya di mana ya. Jadi mungkin nanti kita lihat siapa teman-teman yang entry di area support. Kita lihat lagi selain di saham Antam, asing juga keluar di Bank BNI, Telkom, IMBC. Oke, ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing ya. Bisa kita lihat barang-barang. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing, yang pertama ada EXL, Bank BRI. Hari ini asingnya masuk cukup lumayan lah ya dibandingkan keluar. 173 M net buy. Kemudian Gotoh masuk 129 M, BRPT, Dewa, DSSA, BRMS. Ya ini Bank BRI hari ini ditutup hijau ya. Tutup 5% atau berapa itu ya. Jadi cukup menarik untuk Bank BRI. Oke, kalau lihat transaksinya asing masih distribusi tapi nggak sebanyak yang kemarin. Kita lihat besok kalau IHSG dibuka hijau di awal market, mudah-mudahan saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang harganya udah turun cukup dalam segera rebound ya. Khususnya saham-saham perbankan utama ini bisa dipantau untuk besok. Bisa dipantau apakah jaminan bakal terbang saham-saham utamanya ya. Kita lihat aja besok ya. Nggak ada yang tahu. Cuman biasanya kalau terjadi market crash seperti hari ini dan kemarin, dan yang udah-udah itu yang rebound duluan adalah saham-saham utama untuk IHSG. Hari ini yang rebound cukup tinggi itu cuan ya, malahan ya sahamnya Pak BB rebound cukup tinggi. Cuan. Nanti kita cek lah. Kalau lihat transaksinya hari ini ya semoga aja besok nggak sampai jebol lagi di bawah 7920. Kita lihat di awal market gimana. Kalau naik resistennya cukup tinggi ya, masih di 9170-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market secara globalnya hari ini gimana. Yang naik cukup tinggi itu emas ya. Ini untuk emas kita lihat hari ini, pas video ini kita buat secara acuannya harga emas ada di 5.553 US dollar per troy ounce, dan wah ini sangat tinggi sekali ya. Kalau nggak salah itu biaya produksi local London. Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk pastinya rata-rata biaya produksi emas per troy ounce-nya itu berapa. Kalau seingat saya sih, saya ingat ya ini enggak dulu itu dapat informasi dari mana ya. Kayaknya perusahaan-perusahaan pialang mungkin tahu ya berapa biaya produksi untuk local London atau emas secara globalnya itu sekitar 1.000 sekian. Ya nggak nyampe 1.500 US dollar per troy ounce-nya. Dan kalau harga sekarang di 5.500-an itu ya jauh berkali-kali lipat ya dari biaya produksinya. Jadi ya ini udah tergantung supply and demand ya. Jadi terlalu banyak permintaan untuk safe haven, harganya naik setinggi ini. Untuk tujuannya apa dinaikkan setinggi ini ya, mungkin apa ya? Ya yang tahu ya orang-orang penting elit global lah ya. Ya untuk harga emas sendiri secara teknikal aja kita buat patokan resisten tertekannya di 5.700, kita pantau untuk minggu ini ya, besok hari Jumat itu ada beberapa sentimen tanggal
Tanggal 30 itu PPI. PPI itu apa ya? PPI, Production Price Index ya. Jadi inflasi di tingkat produsen lah. Jadi kalau PPI-nya naik ya bagus untuk US dollar. Kayaknya ya PPI naik, inflasi naik. Dan US dollarnya biasanya juga lebih menguat, dan kalau hal itu terjadi emas turun. Tapi kalau kita lihat untuk forecast-nya sama dengan sebelumnya ya. Jadi untuk aktualnya ya kita lihat aja besok. Tapi ini kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget ya untuk jangka panjangnya. Untuk emas masih di di dilatar belakangi oleh kondisi global, geopolitik, dan sejenis itulah. Jadi untuk indikator ekonomi Amerika udah nggak terlalu berpengaruh untuk pergerakan harga emas untuk jangka waktu yang panjang. Itu untuk harga emas, pantau 5.700 untuk malam ini dan besok ya, apakah bisa break atau enggak, harapan saya sih segera koreksi. Oke, itu untuk emas. Selanjutnya kita cek, oh ya, ini untuk emas kalau di 5.500 US dollar per troy ya pastinya udah di atas 3 juta ya. Kalau teman-teman beli emas batangan atau emas antam di Indonesia ya pastinya di atas 3 juta. Kalau acuannya ini kemarin tuh kita hitung sekitar 2.700.000 ya, tapi itu harga acuan, bukan harga beli, bukan harga jual. Harga belinya ya biasanya lebih dari itu, dan harga jualnya lebih rendah dari itu biasanya ya. Dan kalau kondisi sekarang seperti ini, harga emas kemungkinan spreadnya cukup tinggi. Jadi teman-teman yang mau buy sell di spot market atau di real marketnya itu, kalau untuk trading kayaknya nggak cocok. Kalau untuk invest juga ini udah harga cukup tinggi. Jadi kalau mau trading atau jual beli emas ya mungkin bisa dipertimbangkan di apa ya? Saya nggak terlalu merekomendasikan di futures ya. Cuman kayaknya di situ cukup menarik kalau yang punya psikologi trading yang bagus. Oke, itu untuk emas. Pantau aja 5.700 untuk saat ini. Selanjutnya kita akan cek harga Bitcoin ya. Untuk Bitcoin ini masih sideways di 87.889 US dollar per koinnya. Jadi masih konsolidasi untuk BTC USD. Untuk support resistennya masih sama ya. Untuk supportnya masih di 86.500 dan resistennya di 90.600-an ya. Jadi kalau mau entry bisa dipertimbangkan ketika mendekati 86.400 untuk Bitcoin. Oke, mungkin seperti itu aja untuk Bitcoin. Sekilas kita bahas untuk teknikalnya ya. Selanjutnya kita akan cek untuk nilai tukar rupiah. Pas video ini kita buat untuk nilai tukar minyak ya. Kita udah lama nggak cek untuk minyak ya, nggak sengaja ke scroll ke bawah, ternyata harga crude oil udah cukup tinggi. Ada di 64,69 US dollar per barel. Jadi untuk minyak ini mulai rebound naik. Mungkin buat teman-teman yang waktu dulu ambil di harga 556, 58 ya, pastinya kalau ngehold sampai sekarang profitnya sangat lumayan ya untuk crude oil ini, karena crude oil ini kontraknya cukup besar ya. Jadi kalau mau buy di crude oil pasti butuh ekuitas yang kuat. NYMEX ya, kok nggak ada sih NYMEX? Ya untuk crude oil ini coba kita lihat ya sekilas saja untuk chartnya. Kok XAU sini? Oh ya, crude oil ya, minyak mentah NYMEX. Jadi untuk harga acuan minyak mentah dunia itu dari bursa NYMEX. NYMEX itu bursa bersangkanya apa ya? Amerika atau apa? Kok lupa. Iya sih kayaknya. Jadi harga acuannya di sini di NYMEX untuk minyak mentah crude oil ini udah naik ke 64 US dollar per barel. Ini udah lumayan tinggi sih untuk naiknya, tapi
di harga sekarang ini kalau mau buy agak beresiko ya. Agak beresiko, ini udah mulai bullish. Tapi gimana ya? Ya amannya waktu kemarin itu di bawah 60 itu lumayan aman. Jadi kalaupun turun-turun kan antisipasinya kita udah sering bahas waktu dulu ya. Itu harusnya nggak sampai turun di bawah 50 untuk harga minyak global. Oke, dan di harga 64 nih sebenarnya waktunya buat yang udah floating profit, buat sebagian diamankan kalau mau. Kalau enggak ya disclaimer gimana tujuan awal teman-teman, apakah untuk jangka panjang atau menengah atau scalping ya. Oke, itu untuk harga minyak ya. Selanjutnya kita akan cek harga apa ya? Nilai tukar rupiah ya. Untuk nilai tukar rupiah itu hari ini agak melemah sih kalau nggak salah. USD IDR ya agak melemah ini untuk nilai tukar rupiah. Kemarin itu sempat ke 16.700, hari ini di 16.770, dan coba kita sekali-kali pakai technical ya karena jarang kita bahas technical untuk rupiah ini. Kalau kita cek di sini untuk nilai tukar rupiah kemarin itu di 16.700 itu supportnya, dan hari ini mantul naik mencoba buat break di atas 6.770. Ya, pantau aja untuk malam ini apakah bisa break di atas 16.770 untuk rupiah atau enggak. Kalau misal sampai besok pagi bisa melemah misal ke 16.800, yaitu untuk rupiah ada berpotensi makin melemah lagi. Tapi kalau malam ini bisa bertahan di bawah 16.770 untuk nilai tukar US dollar terhadap rupiah ya, ya mungkin untuk besok Jumat sideways di level ini. Oke, itu untuk nilai tukar rupiah ya, untuk kondisi market secara globalnya seperti itu. Dan kita cek untuk indeks Asianya hari ini juga masih didominasi hijau, walaupun nggak setinggi yang kemarin untuk kenaikan di Hang Seng sama Kospi ya, tapi masih lumayan ditutup hijau untuk indeks-indeks utama Asia. Oke, untuk besok IHSG-nya ya berdoa aja semoga bisa langsung hijau di awal market, dan kayaknya kemungkinan seperti itu. Kalau bisa langsung nutup berarti bagus untuk IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kita langsung aja cek ke saham yang pertama, yaitu Bank BCA. Asingnya masih keluar dan harganya tadi juga turun cukup dalam. Ya, turun cukup dalam mendekati area support di 6.375. Sebenarnya agak di luar prediksi tadi bisa turun sedalam itu ya, tapi buat teman-teman yang lihat itu adalah kesempatan, ya di HK aja. Karena penurunan Bank BCA sampai sedalam ini, bukan hanya BBCA ya, Bank BRI juga hari ini tadi setelah dihentikan untuk perdagangan sahamnya, habis itu langsung longsor terus langsung mantul naik. Ya, kalau bisa ambil di sini langsung floating profit cukup banyak di saham BBCA. Hari ini ditutup hijau walaupun aslinya keluar ya. Besok lihat di awal market gimana. Hari ini penutupannya di 7225, itu area resistennya. Kalau misal besok bisa break di atas 7225 untuk BBCA, berpotensi buat ke 7550. Tapi kalau di awal market langsung merah ya hati-hati sih, tapi semoga aja bisa langsung hijau untuk BBCA besok di awal market. Lihat di awal marketnya aja karena ini close di area resistennya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini net sell 2 triliunan lebih. Aslinya masih keluar cukup banyak dan nilai transaksinya cukup besar ya. Jadi siapa investor asing yang masuk? Coba kita lihat di saham BBCA hari ini tanggal 29 yang masuk untuk asingnya ada YU sebesar 704,2 M akumulasi ya di BBCA, walaupun yang distribusi nilainya jauh lebih besar. BK masih terus jualan untuk hari ini, net sell lagi 1,1 triliun, kemudian di CC
CC versi asing ini net sell 545 M, DX juga net sell 500 M lebih, KZ, AK, RX versi asing juga net sell. Jadi secara keseluruhan hari ini masih di distribusi asing cukup besar. Semoga aja untuk besok ya di hari Jumat ini broker-broker ini nggak dijualan lagi di BBCA. Jadi ada potensi buat jauh di awal market. Hari ini mungkin banyak teman-teman kita yang floating profit ya di BBCA yang baru entry hari ini, tapi kalau entry-nya dari kemarin-kemarin ya kemungkinan floating loss. Tapi kalau baru entry hari ini kemungkinan floating profit ini banyak teman-teman kita yang masuk ya, broker-broker retail hari ini net buy di saham BBCA cukup banyak. Kita lihat rata-rata buy-nya untuk XL itu di 6790-an, YP, XI, NI 6800. Berarti anggap aja 6.800, 6.700 ya. 6.800, 6.700 di area sini, jadi udah floating profit lumayan sih. Ya, dari sini ke sini tinggal besok lihat kalau misal gagal breakout mungkin nggak ada salahnya buat kalau mau diamankan ya, tapi kalau untuk jangka panjang ya disclaimer gimana niatan teman-teman di awal. Di harga sekarang sih lumayan di bawah untuk saham BBCA. Kalaupun kemarin atau tadi nggak sempat entry, kalau besok bisa break di atas 7225 ya disclaimer kalau mau buy semoga aja bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya, ini yang menarik. Hari ini hijau dan nggak nanggung-nanggung juga, naiknya 5%, tadi sempat turun cukup dalam ke 3290 ya. Kesempatan yang bagus sebenarnya kalau tadi nggak usah dapat di harga inilah, dapat di harga ini pun juga udah cukup bagus. 3450 tadi beberapa kali kayaknya lumayan lama bertahan di area sini kalau nggak salah ya. Ingat saya, mungkin yang udah ambil buy di area 3450 ya langsung floating profit lumayan. Terus di 3780 untuk besok, lihat candlenya hari ini cukup bagus, asingnya juga masuk, ya semoga aja bisa hijau dan untuk target price-nya itu ada di sini, terdekat ya itu di 3870, tapi kalau besok misal perbankan yang lain bisa terbang, siapa tahu kan, ya mudah-mudahan untuk BBRI juga mengikuti. Di 3780 ya hitungannya masih di area bottom sih kalau kita lihat untuk jangka panjangnya ya. Tapi disclaimer, mungkin yang hari ini udah ambil buy atau kemarin buy dan floating profit untuk hari ini, besok sih lihat IHSG-nya aja. Kalau IHSG-nya merah perlu hati-hati, tapi semoga aja hijau. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita belum cek untuk transaksi Bank BRI hari ini siapa yang masuk untuk asing di saham BRI. Hari ini tanggal 29 Januari ya, untuk asingnya ada YU selain di saham Bank BCA juga masuk di Bank BRI sebesar 321,8 M. Selain YU ada BK, RX juga masuk ini di saham BRI, dan yang keluar itu untuk asingnya AK, KZ, ZB. Dibandingkan masuk ya lebih banyak asing masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya. Jadi untuk Bank BRI kan emang ini secara valuasinya menarik. Kita lihat coba di sini. BBRI ya hari ini, tadi itu kalau nggak salah sempat ketika harganya turun di bawah 3000 berapa tadi ya. Itu ini barnya sempat di bawah 10 kali loh. Kemudian PBV 1,7 ya menarik sih untuk Bank BRI. Kalau untuk BBCA penurunan sedalam ini juga lumayan murah sih kalau kita lihat historinya ya. Biasanya PBV BBCA itu di atas 4 kali, ini cuma 3,15 saja. Artinya di level 15 itu hitungannya juga udah lumayan rendah sih setelah historinya. Jadi untuk BBCA bisa dipertimbangkan juga ya, selain saham BBRI, Mandiri, BBCA juga masuk lah sekarang ya gitu, kriteria buat saham-saham jangka panjang. Oke, itu untuk saham Bank BRI besok pantau 4760, kalau masih bisa bertahan di atas itu kecenderungannya naik.
Dan kemarin beberapa kali mencoba buat break di atas 3860 gagal terus, siapa tahu habis koreksi IHSG sedalam ini bisa ngangkat perbankan ke di atas 3850 untuk Bank BRI ya berpotensi mulai bullish, semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek Bank Mandiri ya. Bank Mandiri juga hari ini ditutup hijau walaupun cuma 1,54%, tapi tadi sempat dalam sekali ya penurunannya ke sini 4070, bahkan mendekati level 4000-nya. Tapi ditarik naik lagi dan close di 4630 untuk saham Bank Mandiri. Bank Mandiri coba kita lihat sekilas untuk valuasinya udah masih semurah apa. Masih cukup menarik sih untuk Bank Mandiri ya. Sebenarnya dibandingkan BBRI, Mandiri ini secara valuasi jauh lebih menarik ya. PER-nya cuma 8 kali. Kemudian PBV-nya cuma 1,5. Jadi lebih mahalan Bank BRI ternyata ya. Kemudian selain itu dividen yield-nya juga lebih tinggi Bank Mandiri. Ini 18,55 kalau kita cek di sini, ini benar nggak ya? Oh, ini dividen per rasio ya. Jadi belum yield-nya cuma 2%. Ya, ini mungkin hitungannya agak belum full lah ya. Tapi harusnya menarik sih untuk Bank Mandiri di harga sekarang ya. Kalau secara valuasi antara Bank BRI, Bank Mandiri untuk sekarang lebih menarik di Bank Mandiri kalau saya pribadi, tapi secara teknikalnya Bank BRI juga menarik ya, sama lah ya. Bank Mandiri, Bank BRI itu bisa dipertimbangkan kalau mau masuk untuk jangka panjang. Oke, itu untuk Bank Mandiri. Secara teknikal besok lihat aja di awal market, ini support tertekannya di 4610. Kalau besok masih bisa bertahan di atas 4600 untuk Bank Mandiri berpotensi naik. Resist terdekatnya di 4750, break di atas itu ngejar 4930. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Ini jarang kita bahas ya. Sekarang kita bahas sama-sama Bank Buku 4 juga soalnya. Untuk Bank BNI hari ini ditutup minus, tapi nggak terlalu dalam 0,45%. Soalnya untuk Bank BNI ini hitungannya cukup kuat ya dibandingkan kompetitor-kompetitornya tadi, dibandingkan teman-temannya tadi, penurunannya itu nggak sedalam ya Bank BCA, nggak sedalam Bank BRI, nggak sedalam Bank Mandiri. Walaupun tadi juga sempat ke 3980, cuman hitungannya kan nggak sedalam di teman-temannya tadi kan. Untuk Bank BNI sendiri untuk harga sekarang ya 4420 itu lebih dekat ke resist dan resistennya di 4530. Semoga aja besok bisa ngejar, bisa naik dulu uji resistennya ini. Ini harusnya candlenya hijau harusnya ya karena tadi open ke bawah dan close-nya di atas harga pembukaannya. Jadi harusnya candlenya hijau. Besok pantau 4530 aja. Kalau bisa breakout ya semoga aja ngegas ke 4780 untuk Bank BNI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BNI aslinya net sell 300-an M sih, keluar lumayan juga ya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini Bank BNI tanggal 29 Januari didistribusi oleh AK, RX, BK dan asing itu yang distribusi. AK net sell 191 M, CC, RX versi asing juga net sell. Untuk lokalnya sendiri ada AK versi lokal yang juga distribusi 69 M ya, dan yang nampung didominasi sebagian broker retail sih. Jadi mungkin untuk Bank BN ini kalau misal besok naik kemudian gagal breakout di atas 4530, nggak ada salahnya buat teman-teman mungkin yang mau sebagian diamankan profitnya ya yang baru entry hari ini. Oke, itu untuk saham Bank BNI, pantau aja 4520. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bumi ya. Untuk saham Bumi hari ini menarik. Oh ternyata close ARB lagi ya, waduh.
Semoga aja besok bisa bangun lah ya. Semoga aja karena hari ini cukup ramai. Transaksinya 6 triliun loh untuk saham Bumi. Jadi ada perlawanan walaupun di close ARB lagi tadi menjelang close market itu kayaknya bangun sih. Tapi ya di detik-detik terakhir ya dibanting lagi. Kita lihat kalau misal besok ARB ya, kalau misal besok ARB dibuka ARB misal ya, tapi kemungkinan sih kayaknya enggak sih. Itu malah kesempatan yang bagus buat buy. Kemungkinan terjadi technical rebound. Untuk support terdekatnya di 204 ya, semoga aja besok kalau misal merah nggak sampai jebol di bawah 204. Kasihan yang nyangkut di atas dan belum sempat keluar. Kasihan ya yang nyangkut di atas dan belum sempat keluar. Tapi buat yang nggak punya posisi di saham Bumi, makin turun makin seneng ya, karena bisa buy di harga yang lebih bawah. Oke, kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. Kalau kita lihat sih cukup ramai ya untuk saham Bumi hari ini. Mulai ada perlawanan dan hari ini MG net buy 208,4 M. Market makernya juga MG ya. MG nilai transaksinya 3 triliun. Jadi yang bikin ramai untuk hari ini MG. Nyangkut hitungannya ya. Rata-rata belinya di 254 dan penutupannya itu di 250. Ya mungkin buat teman-teman yang bertanya siapa yang tadi makan Bumi di harga ARB-nya dengan lot sebanyak itu, ya jawabannya MG. Kita udah tahu ya. Dan MG itu ya salah satu market makernya di saham Bumi. Ya kalau MG berani entry banyak ya ada potensi untuk besok naik. Misal pun di awal market open gap bawah, habis itu kemungkinan naik. Apakah bakal bullish lagi atau cuma technical rebound? Itu tergantung ya. Tergantung lah, nanti kita ikuti aja. Yang pasti untuk MG itu tipikalnya scalping ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry di saham Bumi, ya cocoknya untuk trading aja. Jangan ngehold terlalu lama ya, tapi disclaimer sih untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Kalau ngehold terlalu lama ya resikonya seperti ini ya. Misal di sini ke area support, naik dikit nggak mau diamankan, di hold terus berharap bisa bullish lagi, malah longsor seperti ini, yaitu resiko ngehold terlalu lama di saham-saham yang tipikalnya sangat volatile seperti Bumi. Bumi ini kan volatile, selain volatile juga sangat liquid ya, jadi ini saham cocok sekali untuk trading dengan resiko yang ada ya, dengan potensi dan resiko ya. Bukan cocok pasti profit, tapi dengan resiko yang tinggi, profit yang tinggi. Potensi. Oke, itu untuk saham Bumi lah ya. Bumi besok pantau ini aja, semoga bisa langsung ngegas. Kalau bisa langsung terbang, wah, yang hari ini ikut-ikutan nyerok kayak sama kayak MG ya langsung diamankan aja ya kalau udah lumayan. Oke, itu untuk saham Bumi, paling nggak kalau terbang harusnya nutup gap ya. Ke 330-an itu target price-nya untuk besok kalau terbang. Oke, itu untuk saham Bumi, tapi kalau turun ya tunggu lagi di 204. Ini secara technical support-nya, dan kita lihat histori juga beberapa kali mencoba breakout tapi masih gagal ya di area 204-206. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa. Dewa ini hari ini masih minus ya. Minusnya juga lumayan dalam 7,89%, tapi secara teknikalnya dijaga di atas supportnya yang di 510. Jadi buat teman-teman yang tadi entry buy di area 510, semoga besok untuk saham Dewa bisa rebound naik. Kalau naik target price terdekatnya di 580, dan itu udah sangat lumayan ya kalau bisa ke level itu. Kalau baru entry tadi, tapi kalau entry-nya kemarin-kemarin dan hari ini masih non floating loss ya, harap bersabar aja. Dan mungkin yang masih punya cash dan emang hanya minat scalping di saham Bumi ya, strateginya apa ya, kalau istilahnya di forex itu mungkin switching ya, tapi kalau untuk di saham mungkin agak beda. Ya intinya seperti ini, kalau misal turun di area support bisa ambil buy, naik
Yang buy di sini misal buy 5 lot ya di sini diamankan profitnya 5 lot. Ya nanti kalau turun lagi ya bisa ambil buy lagi kalau terjadi tanda-tanda buat pullback naik dan naik lumayan diamankan yang buy di area sini. Jadi ya seperti itulah untuk mengurangi kerugiannya ya, tapi tetap ada resikonya sih. Resikonya kalau psikologinya nggak bagus dan ragu buat entry, ragu buat TP ya makin boncos ya. Kalau misal bearish, tapi kalau bullish ya beruntung lah ya. Oke, itu untuk saham Dewa. Besok pantau ini aja mungkin ya, 510. Semoga nggak jebol, dan kalau naik target plusnya 580. Kita lihat untuk transaksinya Dewa hari ini gimana. Dewa hari ini tanggal 29, hitungannya sih ada yang akumulasi untuk asingnya yaitu CC 77M, AKZP juga masuk ya. Lihat asingnya akumulasi, lokalnya net sell, retail-retail malah lebih banyak keluar sih, jadi kayaknya ada potensi untuk Dewa besok rebound naik ya. Mungkin selain Bumi, pantau untuk Dewa juga. Menarik karena untuk dua saham ini sangat volatile dan juga ini penurunannya udah lumayan dalam ya, walaupun valuasinya nggak murah. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita cek saham PTRO yang hari ini gimana ini untuk PTRO. Terus jadi technical rebound ketika habis itu area supportnya 6.400 ya. Jadi hari ini untuk PTRO itu open di harga ARB-nya. Kemudian rebound naik sampai ditutup surplus loh. Jadi cukup kuat untuk apa ya, ini yang jaga harga untuk PTRO. Jadi belum mau trennya bearish. Ini koreksinya udah gimana nih? Agak susah ya. Kita cari untuk area support resisten terdekatnya dengan harga tertingginya waktu itu di 13 ribuan ya. Untuk area supportnya di sini ya di harga penutupan ini sih 7.500 itu anggap aja area support ya, karena tadi close open di 6.225. Ini area-area support ya, support kuat beberapa kali mantul naik di area sini. Jadi langsung ditarik naik dan close di 7.500. Ini juga kalau area-area potensialnya ya, beberapa kali mencoba breakout gagal. Kalau misal hari ini bisa bertahan besok ya, misal besok bisa bertahan di atas 7.400, ya nggak menutup kemungkinan ini untuk sampai TRO di kerek naik ke 8725. Ada yang nggak mungkin. Kita bisa lihat cuan hari ini gimana, naik berapa persen ya. Untuk saham PTRO ini kalau kita lihat di sini, oh ya, free floatnya kalau nggak salah itu dari OJK tadi menindaklanjuti ya, minimal 15%, dan untuk PTRO udah 29,1%. Tinggal transparasinya ini ya, kira-kira dari 29,1% itu yang pegang siapa aja. Apakah hanya segelintir orang yang menguasai sebagian besar saham yang beredar atau enggak? Kalau emang sebagian orang aja yang menguasai saham yang beredar di masyarakat, itu berarti ya harganya itu bisa dipermainkan ya. Tapi kalau hal itu nggak terjadi, ya PTRO berarti sehat. Pertanyaannya apakah sehat atau enggak ini loh. Karena untuk PTRO kalau kita lihat valuasinya sih ya nggak murah ya, tapi ini masih agak wajar dibandingkan brand. Untuk PTRO market cap-nya 75 triliun, total asetnya 23,3 triliun. Kita lihat untuk pendapatannya masih ini malahan turun ya. Turun, nggak signifikan banget untuk kenaikannya, dan utangnya juga banyak. Jadi secara valuasi nggak masuk sih sebenarnya untuk value investing ya. Tapi kalau untuk trading ya selama masih liquid, masih volatile, nggak masalah. Yang penting kalau trading antisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi. Dan untuk PTRO
Nah, kalau mau diantisipasi misal besok mau buy, ya misal langsung turun di bawah 7.400 itu diantisipasi aja kalau mau diantisipasi. Mudah-mudahan besok naik ini untuk PTRO ya. Target price-nya di 8725. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini siapa yang nampung di saham PTRO? Hari ini tanggal 29 ada NI yang nampung 300-an M, NI-nya versi lokal. XL versi lokal juga masuk 106 M, dan yang keluar MG untuk lokalnya. Untuk asingnya net sell ya, jadi asingnya masih net sell. Oke, itu untuk saham PTRO, besok bisa lihat aja di awal market. Kalau merah wait and see, kalau hijau disclaimer kalau mau scalping atau trading, swing target price-nya di 8.700. Selanjutnya kita cek saham cuan ya. Cuan hari ini naik 18%, ini 18,59% ke level 1850. Dan untuk saham cuan ini emang penurunannya udah lumayan dalam ya. Beda kalau PTRO kan hitungannya baru beberapa hari belakangan ini turunnya. Tapi kalau cuan ini udah lumayan lama. Cenderung bearish ketika dari awal Desember lah ya. Cenderung turun, naik cuma technical rebound aja, habis itu lanjut bearish, dan hari ini tadi sempat ke 1325, kemudian ditarik naik, close di 1850, itu area resistennya. Area resistennya sih untuk saham cuan. Tinggal besok pantau aja apakah bisa break atau enggak di atas 1860 ya. Itu area resisten terdekat. Ini harga penutupan itu area resisten. Jadi buat teman-teman yang tadi atau kemarin ambil buy di saham cuan, kalau misal besok gagal breakout, ya mending diamankan aja profitnya. Takutnya ini masih lanjut bearish. Soalnya kalau kita lihat polanya dari harga atasnya ini kan cenderung bearish ya, naik cuman technical rebound aja. Yang dikhawatirkan ini naik sampai setinggi ini cuman technical rebound, habis itu turun-turun lagi ya lanjut bearish. Tapi kalau besok bisa break di atas 1860, volumenya bagus, disclaimer kalau mau trading nanti target price selanjutnya di 2080. Kita lihat untuk transaksinya, untuk saham cuan hari ini tanggal 29, ya hitungannya seperti ini, belum terlalu besar ya net buy net sell-nya, tapi market maker-nya XL, AK, XL-nya net buy 36M, AK-nya net buy 19M-an. AKYU versi asing masuk, jadi hari ini untuk cuan asingnya net buy walaupun nggak banyak ya. Net buy 21M. Ya, untuk besok lihat aja di awal market apakah bisa break di atas 1860 atau enggak. Selanjutnya ini kita cek saham Antam ya, yang long short cukup dalam hari ini untuk Antam. Oh, ditarik naik ya ternyata. Tak kirain tadi itu masih di sini, masih di 3940. Ternyata ditarik naik. Ya mungkin kalau lihat respon market yang lain juga ya. Dan ditambah lagi harga emas juga makin naik. Jadi buat teman-teman mungkin yang tadi ambil buy di area support ya langsung lumayan ya floating profitnya. Semoga aja besok bisa naik untuk Antam. Kalau naik target price tertekannya masih di 2660, dan kalau bisa buat level baru di atas 4970 ya lanjut bullish. Trennya masih bullish untuk Antam, jadi ya 3 hari terakhir ini anggap aja koreksi wajar ya. Anggap aja koreksi wajar, dan udah lumayan dalam koreksinya, jadi besok-besok nggak ada alasan lagi buat turun dalam kalau fundamentalnya masih bagus dan harga emasnya masih tinggi. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam, tapi ini harganya udah di atas ya, trennya bullish kalau mau masuk untuk swing atau trading aja. Kalau untuk invest sebenarnya agak terlambat ya, agak terlambat. Tapi ya disclaimer sih, kalau naik target price-nya di 4630 itu secara teknikal, dan kalau misal merah, siapa tahu ya, walaupun harga emasnya tinggi, tapi kalau yang punya saham banyak jualan di Antam ya bisa jadi turun. Supportnya masih di 3950. Kita lihat hari ini asingnya taking profit di saham Antam siapa aja. Ada ZP ya, 525,5M net sell. Jadi hari ini emang ada asing yang taking profit.
Semoga aja besok nggak taking profit lagi, jadi harganya bisa naik. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya yang terakhir ya, kita akan cek saham RC. Ini udah lumayan banyak yang kita bahas. Untuk RC hari ini ditutup minus 1,29%. Ya, tadi sempat turun cukup dalam ke area support 1650, dijaga, ditarik naik. Ya, yang ambil bet di sini di area support langsung floating profit berapa ini ya? Waduh, 16% dalam sehari. Wah, lumayan sih. Untuk RC ini trennya masih bullish ya, dan eh, ini di area resistennya lagi, besok bisa pantau 1965. Kalau gagal breakout ya berpotensi turun, tapi kalau berhasil breakout, kalau masih bullish lanjut ngejar 2500. Kita lihat secara fundamentalnya untuk evaluasinya ya untuk saham RC. Ya di harga sekarang ya masih lumayan mahal sih. Tapi untuk pendapatannya ini bagus. Jadi ini ya sejalan lurus dengan performanya ya. Di tahun 2025 ini estimasinya net income-nya 1,5 triliun, dan kalau kita lihat di story-nya ya emang naik signifikan ya, jadi nggak heran kalau harganya juga terbang. Oke, itu untuk saham RC. Mungkin besok pantau ini aja 1970. Oke, mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.